Makna riba secara bahasa adalah az-ziyadah atau tambahan. Itu secara bahasa. Secara istilah atau secara syar'i, makna riba adalah setiap tambahan atau keuntungan yang diambil terhadap suatu pinjaman sebagai imbalan karena masa menunggu. Ini adalah definisi riba jenis pertama yang disebut dalam fikih riba nasi'ah. Riba karena masa menunggu. Berarti yang disebut riba secara syar'i itu apa? Imbalan yang diberikan karena pinjaman sebagai kompensasi dari masa menunggu. Dari sini bisa nggak kita katakan bahwa riba sama dengan bunga? Sudah mulai nampak kesamaannya. Tetapi mungkin terhadap definisi ini banyak yang protes. Siapa yang ngomong riba itu definisinya seperti itu? Dasarnya apa? Dalilnya mana? Nah, yang penting bukan definisinya dulu. Sekarang kita lihat proses penarikan definisi. Kalau disebut definisi syar'i, itu harus digali dari dalil-dalil syar'i. Oleh karena itu, bagi yang tidak setuju, marilah kita lihat dalil-dalil yang menjadi landasan penggalian definisi ini. Maka kalau nanti ada yang protes, ada yang debat, silahkan berhubungan dengan Rasulullah SAW. Karena penjelasan detailnya itu dari hadis. Kalau dari Quran cuma wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Disebut riba berkali-kali, tapi Quran tidak pernah menjelaskan riba itu apa. Berarti yang menjelaskan riba itu apa dari Rasul. Makanya kalau nggak sepakat, jangan protes sama saya dong. Silahkan SMS Rasulullah SAW. Satu-satu mari kita lihat. Yang pertama, Nabi bersabda, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Ini yang paling mudah. Definisi riba yang paling mudah, paling simpel, singkat, padat, jelas itu dari hadis ini. Nabi mengatakan kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Dalam matan yang lain kadang-kadang disebut kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjam meminjam atau utang piutang yang membuahkan manfaat itu adalah riba. Itu definisi yang paling simpel dari Nabi. Setiap pinjam meminjam yang membuahkan manfaat itu adalah riba. Nanti hadis berikutnya kita lihat, ternyata manfaat itu tidak hanya uang. Hati-hati. Manfaat itu bisa uang, bisa barang, bisa jasa. Dari mana taunya? Semuanya dari Rasul. Kadang-kadang disebut, ini hadis Bukhari, Nabi mengatakan yang artinya kurang lebih, jika seseorang meminjamkan uang kepada orang lain, maka janganlah dia menerima hadiahnya. Ayo, kadang-kadang dalam bentuk hadiah. Apalagi hadiahnya keren sekarang. Mercy, BMW gitu. Disebut hadiah. Kenapa? Karena kita meminjamkan uang ke bank. Sebenarnya menabung itu kan meminjamkan. Gak percaya? Buka buku tabungannya. Masuk dalam kolom apa? Kredit kan? Berarti apa? Itu akadnya pinjam meminjam. Kok diberi hadiah? Kena ini hadis yang kedua. Jika seseorang meminjamkan uang kepada orang lain, janganlah menerima hadiahnya. Hadis ketiga, manfaat yang ditarik dari peminjaman adalah salah satu cabang dari riba. Disebutnya manfaat. Nah, manfaat itu apa saja kita lihat dalam hadis berikutnya. Abu Burdah bin Abi Musa, aku datang ke Madinah, bertemu dengan Abdullah bin Salam. Dia berkata, kamu hidup di dalam sebuah negeri di mana riba tersebar luas. Karena itu, jika salah seorang berhutang kepadamu dan dia memberikan sekeranjang rumput dan atau gandum atau jerami, janganlah kamu terima karena itu adalah riba. Jadi ternyata nggak harus uang kan? Misalnya tetangga minjem duit 1 juta. Kemudian mengembalikan 1 juta plus semangkok sayur. Mohon maaf, riba. Atau kalau disebut sini kan sekeranjang rumput, atau mungkin semangkok sayur, atau mungkin sekeranjang buah-buahan. Janganlah kamu terima, karena itu adalah riba. Dari sini kita ngerti, yang disebut manfaat tidak hanya uang. Bisa barang, bisa jasa. Terus kalau masih protes, tambahi lagi. Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang dari kamu memberi pinjaman, dan peminjam menawarkan kepadanya makanan,
janganlah kamu menerimanya. Dan jika peminjam menawarkan tunggangan, janganlah kamu menerimanya, kecuali yang sudah terbiasa saling menukar yang demikian. Ini ada satu tambahan, yaitu apa? Jasa. Misalnya malam hari ini ada yang pinjam saya. Mas Pak, dompet saya hilang, saya mau pulang, nggak punya duit. Saya pinjam 1 juta. Oke, saya pinjami 1 juta. Kebetulan saya tadi nggak bawa motor. Nanti kalau mau pulang saya bonceng ya. Silahkan. Nah, kalau yang pinjam tadi nawari saya boncengan, itu riba. Kenapa? Karena habis pinjam saya gitu. Kecuali apabila sudah terbiasa saling menukar yang demikian. Contoh yang sudah terbiasa apa? Kalau bertetangga sudah biasa saling memberi semangkok sayur, sudah biasa saling memboncengkan, sudah biasa saling tolong-menolong, kok kemudian utang ditambahi semangkok sayur, itu bukan riba. Syaratnya apa? Sudah biasa saling memberi. Dengan teman dekat, sudah biasa boncengan, biasa saling memberi uang, saling memberi roti, saling memberi buah. Kalau utang ditambahi buah, itu boleh. Kenapa? Sudah terbiasa. Tetapi tidak mungkin itu terjadi dengan lembaga keuangan. Berarti yang disebut riba itu apa? Setiap tambahan karena akad utang piutang. Sedikit, banyak, dalam bentuk uang, dalam bentuk barang, maupun dalam bentuk jasa. Itu semua disebut riba. Oleh karena itu, satu-satunya yang berpendapat bahwa jual beli tidak sama dengan riba, mungkin tinggal ayat Quran. Tidak ada teori ekonomi yang mengatakan berbeda. Semua mengatakan sama. Ayat ini secara tidak langsung mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.